Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Truk-truk yang melakukan pelanggaran yang masuk kota maupun yang parkir sembarangan, kita lihat seperti di Arengga 2 ya, mereka parkir menggunakan badan jalan, bukan bahu jalan, di badan jalan mereka parkir. Ini kan sangat berbahaya terhadap pengguna lalu lintas ya, apalagi di malam hari truk-truk ini parkir sembarangan. Jadi kita minta agar ketiga institusi ini, di subkota, provinsi maupun BPTD ini agar bekerja sama bersama Satlantas. Ya, kalau mereka parkir sembarangan itu dia harus dilakukan tindakan. Ya. Perlu diberi tindakan tegas supaya mereka jangan parkir sembarangan. Itu yang pertama. Kedua, truk-truk yang bukan tonase besar ini juga harus dilarang masuk kota. Karena kota ini kan ada namanya kelas jalannya. Kelas jalan ini harus, kalau sudah melanggar, beri tindakan tegas, ya, tidak boleh dibiarkan begitu. Kalau dibiarkan terus begitu, ya mereka akan selalu masuk terus. Ya, kemudian ini harus ditinjau juga. Yang punya gudang, ya, di dalam tengah kota ini, ya mereka kan harusnya tidak boleh masuk lagi. Jadi gudang ini dia harus ada peruntukannya tersendiri. Ya, mereka tak bikin gudang di daerah yang truk boleh masuk, sehingga ini juga untuk menghindari ya kecelakaan lalu lintas karena truknya besar ya. Kedua, untuk menghindari jalannya rusak ya. Kalau jalan yang bukan kelas jalannya ini kalau dimasukkan oleh truk yang bertonase sebesar ini berakibat mana? Jalannya pasti rusak ya kan, karena jalan itu ya kan dia tidak mampu untuk menahan beban terhadap truk yang melintasi itu. Apalagi truk kita ini kan kita kenal ya kan, yang overdimensi dan overloading ya, atau dikenal dengan odol. Tapi kalau saya lebih sekarang ini bukan odol lagi ya kan, motonya harus dirubah, bukan odol lagi, overdimensi atau odol ya, atau overdimensi atau overloading. Jadi harusnya kita menggunakan berkeselamatan. Jadi kalau berkeselamatan itu berarti kan seluruhnya ya. Jadi bukan odol itu, harus sekarang diganti motonya berkeselamatan berlalu lintas. Jadi kalau truk-truk yang besar ini, kalau misalnya jam-jam sibuk mereka masuk kota, ini kan sangat berbahaya terhadap pengendaraan roda 2 terutama. Ini kalau kita lihat di media atau ini kalau mereka banyak yang sampai tergilas oleh truk-truk besar ini. Jadi kita harapkan ini betul-betul diberi tindakan tegas. Jangan sampai ada lagi truk-truk yang bukan kapasitasnya memasuk wilayah kota ini. Dan kepada aparat penegak hukum agar diberi tindakan tegas kepada truk-truk atau pengemudi yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan ini. Ada tadi 3 kewenangan, Bang. Apakah sudah berjalan, Bang? Kewenangan kota, kewenangan provinsi dan pemerintah. Jauh ini sudah berjalan. Ya, selama ini kita lihat memang belum. Ya kan, koordinasi antara ketiga kewenangan ini yang kita lihat kan belum maksimal. Ini memang ada, tapi kalau kita harapkan memang kota saja untuk menindak memang agak sulit. Karena apa? Ada kewenangan tadi. Jadi maka tadi saya katakan ketiga kewenangan ini harus bekerja sama, termasuk institusi kepolisian. Ya, tidak mereka, karena yang bisa tilang itu kan kepolisian. Ya, Disub tidak bisa melakukan tilang. Jadi Disub ya, kota, provinsi maupun BPTD ya bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan bagi truk-truk atau pengemudi yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini. Nah, dari pengusaha truk sendiri, Bang, koordinasi sejauh ini seperti apa? Nah, pengusaha truk ini sebenarnya ini kan banyak yang kalau dia masuk kota ini rata-rata ini bukan pengusaha lokal. Ini umumnya truk-truk yang masuk ke kota ini umumnya ini mobil lintas. Karena mereka misalnya dari Medan, dari Jakarta, mereka angkut barang, mereka masuk ke kota untuk bongkar di gudang yang ada di kota ini. Tapi kalau pengusaha lokal ini rata-rata mereka jarang masuk ke kota. Ya, kalau masuk ke kota itu biasanya mobilnya sudah kosong. Ya. Jadi ini yang umumnya banyak melanggar aturan itu, ini adalah mobil-mobil dari luar kota, mereka masuk ke dalam kota. Kalau dari sudut persepsi Abang sendiri, Bang, selaku ketua asosiasi
melintas itu masalah. Kalau ini mereka melintasinya sebenarnya apa? Karena penegakan hukumnya ini yang tidak tegas, sehingga mereka karena penegakan hukumnya tidak tegas ini, makanya mereka itu berani melanggar. Coba kalau dilakukan penindakan tegas, pasti mereka tidak berani masuk ke kota dan masuk ke wilayah jalan yang bukan ruas jalannya. Coba diberi tindak tegas, pasti mereka tidak berani. Ini kita lihat ya, karena apa? Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini. Bang, closing statement lah kepada pengusaha truk, hingga dari bawah dari bawah. Nah, kepada pengusaha truk kita harapkan agar mentaati aturan yang ada, ya, mentaati aturan ada. Ini apa? Karena berkeselamatan ini penting. Berkeselamatan ini penting karena menyangkut ya nyawa orang lain, ya, nyawa masyarakat dan pengguna lalu lintas. Oke, makasih.